sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sudah sehat, sudah bahagia, berarti siap kan untuk memulai pelajaran pada hari ini? Siap. Nah, sebelum kita lebih lanjut melangkah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita berdiri menyanyikan lagu salah satu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Ayo anak-anak, semuanya berdiri dulu. Semuanya bernyanyi dulu dengan rasa semangat. Indonesia lahirku, tanahku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga hiduplah Indonesia Raya. Oke, dulu kembali. Lengkap, alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan pertemuan kita bisa seperti ini lagi ya. Amin. Oke, semangat lagi. Oke, teman-teman. Minggu lalu kan kita membahas mengenai pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kemudian tujuan laporan hasil observasi. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah membaca yang namanya teks laporan hasil observasi? Pernah? Ya, pernah ya. Kalian kalau memang pernah, kalian pernah bacanya di mana? Ya, ada di buku ya. Akan banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita akan menambah wawasan atau pengetahuan kita mengenai objek yang kita amati. Nah, yang kedua, bisa kita jadikan bahan untuk menyusun rencana selanjutnya. Dan yang ketiga, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena adanya manfaat yang begitu banyak mengenai teks laporan hasil observasi, jadi ibu harapkan kalian semua mengikuti proses pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir dengan penuh rasa semangat. Bisa kan? Bisa. Pada kali ini materi yang akan kita bahas yaitu menganalisis teks laporan hasil observasi. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan nanti, pertama kita akan berdiskusi, menganalisis dan melakukan presentasi hasil diskusi kerja kelompok kalian. IPK-nya, KD-nya yang pertama 3.4 menganalisis struktur dan aspek kebahasaan. Adapun tujuan pembelajarannya, saya mau minta tolong kepada Diki untuk membacakan tujuan pembelajaran yang ada di. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning yang mungkin bisa dirusak oleh manusia. Pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh manusia dapat merusak lingkungan. Di Indonesia sendiri, jumlah timbunan sampah dalam setahun sekitar 67,8 juta ton dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Banyak cara untuk mengurangi sampah sekali pakai. Salah satu caranya adalah mendaur ulang sampah. Di saat pandemi ini, kita bisa Oke, itu tadi salah satu tayangan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Informasi apa yang kalian dapatkan setelah menyaksikan tayangan tersebut? Oke, silakan. Banyaknya sampah yang ada di lingkungan kita yang bisa kita daur ulang. Oke, bagus. Pasti sering kita temukan yang namanya Sampah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Setelah menonton tayangan video tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada masalah yang terjadi di mana-mana. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan melakukan observasi kita dapat menyelesaikan
Karena setelah melakukan dan membuat laporan observasi, kita dapat memperlihatkan kepada pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah sampah itu. Oke, bagus sekali. Sekarang perhatikan lagi di atas. Ini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Ada organik. Lanjut. Deskripsi bagian yang kedua. Dia menjelaskan tentang sampah organik. Manfaat sampah jika dikelola dengan baik. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 6 yang akan kita analisis. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena kita terdiri dari 20 orang, maka ibu bagi 4 kelompok. Tiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Yang mengambil kartu hewan yang sudah disediakan. Jika mengambil jenis hewan yang sama, berarti kalian satu kelompok. Oke, mulai dari sini dah. Silakan ambil. Silakan. Kartunya? Sudah. Kartu nama hewannya. Kalian mendapatkan hewan apa? Bersatu dengan teman kelompoknya yang memegang kartu sendiri. Anak-anak, silakan membagi anggota kelompoknya. Siapa yang menjadi ketua kelompok? Silakan berdiskusi. Perhatikan dulu dah. Ini adalah LKPD. Di sini ada teks laporan hasil observasi yang akan kalian analisis. Baca petunjuk penggunaannya. Jadi setiap orang nanti saya berikan LKPD untuk menghindari ada anggota kelompok yang tidak aktif. Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 20 menit mulai dari jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya ya. Oke, ada yang tidak dipahami nak? Ada yang bisa bantu? Oh ya, namanya dan namanya. Kemudian di sini ada teks laporan didiskusikan. Waktunya terbatas. Perhatikan dengan baik. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Oh, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, karena sudah menganalisis, sekarang setelah kalian menganalisis, hasil diskusi kalian tuangkan ke dalam salin dia. Tuangkan ke dalam salin dia yang kreatif dan yang menarik ya. Jadi setelah salin dia yang selesai, setiap kelompok naik mempresentasikan hasil setiap kelompoknya. Ya, nah buat salin dia ada yang menarik ya. Oke.